Terbukti bahwa konten dan strukturnya yang sangat penting bagi kurikulum VT. Meskipun tanpa desain polos, kurikulum VT bisa tidak terbaca ATS. Meskipun penampilannya menarik, dengan 2 kolom, 3 warna, dan ada gambarnya, kurikulum VT bisa mendapat skor tinggi dari ATS. Bagaimana struktur konten yang baik dan memiliki peluang besar lulus ATS? Saksikan video ini sampai selesai. Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang kurikulum VT yang ramah ATS atau ATS friendly. Bagi Anda yang belum menyaksikan video desain CV menarik yang ATS friendly, silahkan tonton dulu videonya sebelum meneruskan menonton video ini, agar Anda paham dulu tentang pengaruh desain kurikulum VT dalam ATS. Sedikit saya review bahwa proses scan dan parsing ATS hanya bisa dilakukan pada file Word dan PDF. Paling tidak sampai saat ini, saya belum pernah mendengar dan menemukan bila ada ATS yang mampu mengurai data dari file format gambar. Karena itu, hindari membuat kurikulum VT menggunakan aplikasi atau software pembuat gambar. Yang terbaik, gunakan aplikasi Word seperti Microsoft Word. Agar lulus melalui ATS, kurikulum VT harus melewati 3 lapis tes. Yang pertama, bisa terbaca dengan baik. Yang kedua, kualitas konten dan strukturnya. Yang ketiga, tingkat kesesuaian dengan posisi yang dibidik. Dalam video yang saya sebutkan tadi, saya sudah mengulas tuntas tentang lapis pertama, tentang desain dan format file kurikulum VT yang ramah ATS beserta pembuktiannya. Sebentar lagi saya akan mengulas tentang lapis kedua dan ketiga beserta bukti-buktinya. Semua file yang saya gunakan dalam video ini bisa didapatkan secara gratis. Linknya ada di bagian deskripsi. Passwordnya akan saya sampaikan nanti di video ini. Karena itu, saksikan video ini sampai selesai ya, agar benar-benar paham dan mampu membuat kurikulum VT yang bisa tembus ATS maupun secara manual oleh manajer perekrutan. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe yang masih berwarna merah dan tekan gambar lonceng yang muncul di sebelahnya, agar Anda bisa segera tahu bila kami meluncurkan video-video bermanfaat tentang strategi mendapatkan pekerjaan terbaik. Applicant Tracking System dibuat untuk mempermudah dan mempercepat proses rekrutmen. Program-program yang ditanamkan di dalamnya adalah berdasarkan penelitian dan pendapat para praktisi perekrutan yang sudah berpengalaman melakukan rekrutmen. Jadi, sebenarnya proses yang dilakukan ATS adalah otomatisasi dari proses manual yang dilakukan oleh manajer perekrutan. Sama, hanya lebih cepat sehingga bisa lebih banyak CV yang diproses dalam waktu yang lebih singkat. Kalau kurikulum VT Anda dibuat agar bisa lulus seleksi oleh ATS, maka CV Anda juga memiliki peluang sangat besar untuk lulus melalui seleksi manual oleh manajer perekrutan. Sebaliknya, bila karena isi dan struktur isinya CV Anda dinilai rendah oleh ATS, maka kemungkinan besar CV Anda juga akan gagal dalam seleksi manual oleh manajer perekrutan atau pejabat HR. Poin-poin yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas isi kurikulum VT adalah panjang CV, section atau bagian-bagian informasi yang dimasukkan ke dalam CV, konten CV dan struktur kalimatnya. Mari kita bahas satu per satu. Ada perbedaan pendapat tentang panjang kurikulum VT. Menurut resumeworded.com, yang menyediakan fasilitas gratis analisa CV menggunakan algoritma ATS, panjang CV yang terbaik itu terdiri dari 450 sampai 650 kata untuk pencari kerja tingkat pemula dan menengah, dan boleh sampai 850 kata untuk pencari kerja tingkat senior. Menurut ziprecruiter.com, yang melakukan analisa lebih dari 3 juta kurikulum VT untuk menemukan CV seperti apa yang mendapatkan nilai bagus dari para manajer perekrutan,
Mereka menemukan bahwa CV yang panjangnya antara 600 dan 700 kata mendapatkan nilai jauh lebih tinggi daripada CV yang panjangnya kurang dari 500 kata. CV yang lebih dari 700 kata nilainya cenderung menurun, sehingga mendapatkan peringkat bintang yang lebih rendah. Sedangkan menurut pakar perekrutan, saya akan mengutip pendapat Anita Bruzzese, seorang jurnalis pemenang penghargaan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, kontributor USA Today, Shape Magazine, dan Mashable. Dia juga penulis 2 buku nasihat karir dan telah muncul di The Today Show sebagai pakar karir. Anita telah diwawancarai untuk The Oprah Magazine, Glamour, Cosmopolitan, dan Huffington Post. Berdasarkan pengalaman, menurut dia jumlah kata dalam CV berkisar antara 400 hingga 800 kata, tergantung pada panjang pengalaman kerjanya. Kebanyakan CV tidak boleh lebih dari 1 atau 2 halaman. Satu-satunya pengecualian adalah untuk eksekutif berpengalaman yang melamar jabatan tinggi seperti Vice President, atau untuk posisi akademis yang harus menunjukkan semua pengalaman kerja yang relevan. Dalam kasus seperti itu, tidak apa-apa CV menjadi 3 halaman. Dari 3 pendapat tersebut, ternyata jumlah kata dalam CV paling sedikit adalah 400 kata dan paling banyak adalah 850 kata tergantung lama masa kerjanya. Loh, bukannya ATS itu mesin otomatis yang bisa membaca sepanjang apapun CV dengan cepat dan akurat? Mengapa harus dibatasi panjangnya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ATS diprogram seperti manajer perekrutan. Cara berpikirnya seperti pejabat HR. Berdasarkan pengalaman para praktisi tersebut, CV yang terlalu panjang isinya tidak efektif, bertele-tele, tidak komunikatif. CV seperti itu pasti mewakili karakter pemiliknya, tidak direkomendasikan untuk jadi karyawan yang baik. Kurikulum PT sejatinya adalah media Anda untuk menawarkan keunggulan atau keterampilan kepada perusahaan. Atau dengan sudut pandang sebaliknya, perusahaan sebenarnya mencari apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka dalam kurikulum PT. Keterampilan keunggulan yang Anda miliki harus dituangkan secara jelas dan konkret dalam CV, terbukti atau tercatat. Bukan hanya basa-basi dengan kata-kata klise yang normatif, tapi harus spesifik dilengkapi pembuktian. Karena itu, informasi paling penting yang harus ada dalam kurikulum PT adalah tentang pengalaman dan pendidikan. Dalam info pengalaman, Anda harus menunjukkan apa-apa saja yang sudah Anda lakukan sebagai bukti konkret memiliki keunggulan atau keterampilan pantas dipilih di antara pelamar kerja lainnya. Dalam info pendidikan, Anda bisa menunjukkan ilmu apa saja yang sudah Anda pelajari. Selain itu, apalagi section yang harus ada di CV? Ada perbedaan pendapat juga. Menurut resumeworthy.com, selain pendidikan dan pengalaman, yang harus ada adalah info kontak khususnya alamat email. Menurut ZipRecruiter, selain pendidikan dan pengalaman, yang bisa memengaruhi sebuah CV jadi lebih disukai oleh manajer perekrutan adalah ringkasan, referensi, dan objektif. Padahal, menurut resumeworthy.com, referensi dan objektif tidak dibutuhkan dan sebaiknya tidak ditampilkan di kurikulum PT. Sedangkan ringkasan boleh ditampilkan sebagai ringkasan prestasi atau pencapaian, bukan sekadar kata-kata klise normatif. Untuk pendapat dari pakar perekrutan dan karir, saya akan mengutip pendapat Margaret Butch. Dia seorang pelatih karir dan wawancara kerja yang memiliki spesialisasi dalam membantu para profesional untuk dipekerjakan, dipromosikan, dan digaji lebih tinggi. Dia memiliki pengalaman 14 tahun dalam perekrutan untuk perusahaan teknologi dan e-commerce global di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Dan dalam 13 tahun terakhir, dia berhasil melatih ratusan orang untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi yang benar-benar mereka inginkan. Seorang penulis blog pemenang penghargaan, dia jadi pembicara dalam beberapa acara dan konferensi karir dan telah melakukan seleksi pelatihan dan lokakarya di London, Monaco, Athena, dan Arab Saudi. Dia juga pernah ditampilkan di majalah Cosmopolitan, telah diwawancarai untuk The Financial Times dan Management Today, dan telah menulis e-guide Land That Job. Menurut Margaret, selain pengalaman dan pendidikan, yang penting untuk ditampilkan di kurikulum PT adalah info kontak, ringkasan, keterampilan, dan teknologi utama.
Dari 3 pendapat tersebut, ternyata mereka sepakat bahwa info pengalaman dan pendidikan harus ada dalam kurikulum VT, wajib. Selanjutnya adalah info kontak yang berisi alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang menarik adalah pendapat Margaret untuk mencantumkan alamat LinkedIn ke dalam informasi kontak. Pendapat Margaret ini ternyata disetujui oleh beberapa pakar lainnya. Secara logika, pendapat itu sangat masuk akal mengingat fungsi ATS yang juga untuk melacak riwayat pelamar melalui internet. Bagi Anda yang belum memiliki akun LinkedIn, sebaiknya segera mendaftar. Dan bagi yang sudah memiliki akun LinkedIn, segera perbaiki profil dan data Anda di dalamnya. Info berikutnya yang sebaiknya ditampilkan di CV adalah bagian keterampilan atau skill. Sedangkan untuk ringkasan, bila ingin menampilkannya, sebaiknya diisi dengan ringkasan pencapaian atau prestasi yang spesifik dan konkret, bukan hanya kalimat generik yang klise. Konten CV dan struktur kalimatnya adalah bagian terpenting agar berhasil lulus seleksi ATS maupun secara manual oleh petugas perekrutan. Kualitas konten dan struktur di kalimat CV Anda yang berperan besar meningkatkan skor hasil proses analisa oleh ATS. Kualitas konten dan struktur kalimat juga yang terpenting untuk meyakinkan petugas perekrutan bahwa Anda sangat layak dipertimbangkan mengikuti tahapan rekrutmen selanjutnya. Banyak pencari kerja yang gagal membedakan antara uraian kerja atau job description dalam kurikulum VT, job desk dalam lowongan kerja, dan job list. Uraian kerja dalam kurikulum VT adalah apa saja yang sudah Anda kerjakan, bukan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan, bukan pula tugas dari perusahaan. Anda harus menuliskan apa-apa saja yang pernah Anda kerjakan dalam kurikulum VT, karena itu yang dicari perusahaan dalam CV Anda. Perusahaan tidak peduli dengan tugas yang seharusnya Anda kerjakan, tapi belum pernah Anda kerjakan. Ini berhubungan dengan pembuktian dalam CV maupun pada proses rekrutmen selanjutnya. Dalam menuliskan uraian kerja, hindari menggunakan kata-kata klise normatif yang tidak spesifik. Itu akan mengesankan hanya basa-basi tidak jelas. Struktur kalimat yang mempunyai potensi nilai yang tinggi sekaligus mengesankan petugas perekrutan adalah kalimat yang berisi action verb atau kata kerja tindakan, istilah unik sesuai industri atau bidang pekerjaan, metrik angka. Action verb atau kata kerja tindakan adalah kata kerja aktif. Usahakan semua kalimat uraian tugas Anda menggunakan kalimat aktif. Istilah unik industri atau bidang pekerjaan adalah tempat Anda memasukkan kata-kata kunci terkait bidang pekerjaan, hard skill, atau technical skill. Metrik angka adalah pembuktian kuantitatif tentang apa yang sudah Anda kerjakan. Metrik angka tidak harus dalam bentuk jumlah barang atau uang, tapi bisa juga diisi durasi waktu, volume, perbandingan, dan peringkat. Anda juga bisa menambahkan soft skill dalam kalimat pernyataan tentang pekerjaan yang pernah Anda lakukan. Contoh, oversaw all aspects of social media strategy, which included Twitter, Facebook, and Instagram. Kalimat ini adalah uraian kerja yang ada di info lowongan kerja atau list tugas dari perusahaan, bukan untuk kurikulum VT. Kalimat ini menunjukkan hal yang seharusnya dikerjakan, meskipun menggunakan bentuk lampau tapi terlalu umum, kurang spesifik. Sedangkan kalimat yang menjelaskan uraian kerja dalam kurikulum VT harus lebih spesifik dan jelas, seperti ini. Let team of force overseeing all aspects of social media strategy, increasing Twitter following by 200%, Facebook by 500% plus, and Instagram by 500%. Dalam kalimat itu ada unsur action verb, ada unsur istilah unik sesuai bidang pekerjaan, dan ada angka ukuran yang menjelaskan pencapaian. Kalimat yang terlalu umum, klise, akan menurunkan skor dari ATS dan tidak bisa mengesankan petugas perekrutan. Berikut beberapa contoh kalimat yang berpotensi meningkatkan skor CV. Sudah saya siapkan 189 contoh kalimat yang menggunakan action verb. Link downloadnya ada di bagian deskripsi. Sebagian contoh kalimat sudah menggunakan struktur kalimat yang terdiri dari action verb, istilah unik bidang pekerjaan, dan metrik angka. Sebagian lainnya masih dalam bentuk kalimat umum,
bisa Anda gunakan dengan menyempurnakannya dulu. Ada juga 300 action verb. Anda sudah menyusun kurikulum vitae dengan panjang lebih dari 400 kata dan kurang dari 800 kata menggunakan Microsoft Word. Anda sudah membagi informasi kurikulum vitae menjadi beberapa bagian, yaitu informasi kontak, pengalaman, pendidikan, dan keterampilan. Anda juga sudah membuat kalimat dengan struktur yang terdiri dari action verb, istilah unik bidang pekerjaan, dan metrik angka dalam kurikulum vitae. Maka, kurikulum vitae Anda akan lulus melewati lapis pertama dan kedua. Lapis ketiga adalah tentang kesesuaian CV Anda dengan posisi pekerjaan yang Anda tuju. Bila Anda melamar kerja berdasarkan informasi lowongan kerja, Anda tinggal menggunakan ketentuan atau syarat dan uraian kerja yang ada dalam informasi tersebut untuk membandingkannya. Namun, bila Anda melamar kerja tidak berdasarkan informasi lowongan kerja, Anda bisa menggunakan informasi yang tersedia di situs-situs lowongan kerja dengan posisi dan industri yang mirip dengan posisi pekerjaan tujuan Anda. Kali ini saya menggunakan fasilitas scan dan cek kurikulum vitae dari website cultivateculture.com. Di cultivateculture.com ini, Anda bisa cek kualitas CV Anda secara gratis. Di sini juga ada fasilitas gratis membuat kurikulum vitae. Saya akan memasukkan CV saya yang memiliki format file PDF. Desain filenya seperti ini. Ada gambarnya, ada simbol dan ikonnya, terbagi jadi 2 kolom, 2 halaman, menggunakan 2 warna, penampilannya menarik dan nyaman dibaca. Poin-poinnya mudah terlihat. Kita lihat nanti apakah CV dengan desain seperti ini bisa terbaca teksnya dengan baik. Kemudian saya masukkan job description berdasarkan lowongan kerja dari Indeed.com untuk posisi Sales Manager. Hasilnya 66%, nilai yang lumayan bagus, tapi masih bisa diperbaiki untuk meningkatkan peluang diterima. Nilai-nilainya di atas rata-rata. Untuk ATS Best Practice, nilainya maksimal. Rata-rata CV lainnya hanya 87%. Ternyata desain CV yang menarik, teksnya bisa terbaca dengan baik oleh ATS. Hard Skill Match nilainya 47%, sedangkan nilai rata-rata CV lainnya hanya 45%. Soft Skill Match 40% dan rata-rata hanya 34%. Sales Index 75% dan rata-rata 66%. Nilai total 66% lebih baik 8% dari nilai total rata-rata. Pada lapis pertama dan kedua kita berhasil lulus. Teks bisa terbaca seluruhnya dan mendapatkan nilai yang baik untuk isi dan struktur isi. Sedangkan untuk lapis ketiga ada beberapa poin yang harus kita perbaiki. Ada beberapa hal yang bisa diperbaiki untuk menaikkan skor kesesuaian CV dengan job description posisi pekerjaan. Untuk kategori hard skill, akan saya tambahkan kata-kata retail dan audio. Penambahan kata-kata kunci ini tidak boleh mengubah makna kalimat secara keseluruhan. Frasa sound editing, saya ubah menjadi audio/sound editing. Frasa both consumer and business market, saya ubah menjadi both retail consumers and business market. Sedangkan untuk kategori soft skill, saya akan menambahkan kata communication skill. Frasa negotiate high dollar contracts, saya ubah menjadi maximizing high level communication skills to negotiate high value contracts. Untuk kategori sales index,
ada 3 kata klise yang akan saya hilangkan, yaitu dynamic, expert, and worth. Frasa dynamic 14-year saya ubah menjadi enthusiastic 14-year. Frasa expert in sophisticated e-commerce sales models saya ubah jadi experience in sophisticated e-commerce sales model. Kalimat generated the highest volume of new accounts company-wide and was recognized with a President's Achievement Award, the company's most prestigious honor, saya ubah jadi generated the highest volume of new company-wide accounts and received the President's Achievement Award, the company's most prestigious award. Perubahan atau penambahan yang kita lakukan pada kurikulum VT tidak boleh mengubah makna secara keseluruhan, karena tetap harus sesuai dengan kenyataan, harus jujur. Jangan terbujuk untuk melakukan rekayasa fakta atau menambahkan kata secara tersembunyi dengan mengubah warnanya jadi tidak terlihat hanya karena ingin menyesuaikan kata kunci dalam kurikulum VT. Ketidakjujuran pasti akan terbongkar, cepat atau lambat, dan itu akan menghancurkan Anda. Bagaimana hasil perubahan yang kita lakukan? Mari kita lihat. Sekarang saya masukkan file hasil revisi. Nilainya 81%, nilai yang bagus sekali. Ada peningkatan sebesar 15% dengan hanya mengubah beberapa kata kunci. CV saya dianggap sangat sesuai untuk lowongan yang ditawarkan.